Pada pertemuan kita kemarin diceritakan tentang mengenalnya yaitu para penduduk surga dan penduduk neraka. Nah, ketika Ashabul A'raf, ini Ashabul A'raf ini kemarin adalah orang nang kaumun istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Jadi orang nang kebaikannya dengan kejelekannya itu sama. Jadi boleh dikatakan ya kejelekannya itu sekian persen, kebaikannya pun sekian persen sama. Maka posisi mereka pada waktu itu falaisu min ahlil jannah wala min ahlin nar. Mereka itu tidak tergolong daripada ahli surga, tidak juga tergolong daripada ahli neraka. Dan mereka ditahan di sana ala sur, yaitu di pagar, yaitu untuk menunggu hatta yaqdiyallahu fihim, sehingga menunggu keputusan Allah. Nah ini ahlul a'raf. Jadi mereka menunggu keputusan Allah. Apakah nanti mereka masuk surga atau masuk neraka. Nah ketika kemarin itu adanya pembicaraan wa nadau ashabul jannah salamun alaikum. Jadi dikatakan ketika ashabul a'raf memanggil kepada penduduk surga hina yarauhum, ketika melihat orang di surga begitu nikmatnya, begitu nyamannya, mereka menikmati daripada hasil yang telah mereka bersusah payah di dunia, yaitu untuk beramal saleh. Ternyata Allah mencurahkan rahmatnya kepada orang yang berbuat amal saleh dengan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran, begitu juga sebagaimana yang Nabi ungkapkan dalam kitab Quran dan hadisnya. Jadi Ashabul A'raf ini mengucapkan salam. Qalu lahum salamun alaikum. Nah, jadi mengucapkan salam sejahtera wahai penduduk surga. Dijawab oleh mereka waalaikumsalam, dan sedangkan Ashabul A'raf ini lam yadkhulu, dan mereka masih belum. Nah, lam yadkhulu Ashabul A'raf al-jannah, mereka masih belum masuk surga. Cuma mereka ditahan antara surga dengan antara neraka. Tapi masih bisa diperlihatkan oleh Allah penduduk surga sampai mereka bisa mengucapkan salam. Wa hum yatma'un fi dukhuliha, dan mereka berkeinginan keras mudah-mudahan bisa masuk ke sana, mudah-mudahan Allah merahmatinya untuk bisa mendapatkan surga. Nah itu daripada Ashabul A'raf yang dikatakan kemarin itu kanat hasanatuhum wa sayyi'atuhum sawaan. Jadi kebaikan mereka dan kejelekan mereka itu sama. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Nah ketika dipalingkannya pandangan mereka kepada ahlun nar, yaitu mereka sebenarnya tidak ingin melihat, karena melihatnya kayak apa penduduk neraka itu mungkin kalau kita melihatnya kayak apa orang yang disiksa di neraka, mungkin kitanya garing baik. Mungkin ada nang pingsan saking kada tahannya kayak apa melihat para ahlun nar, wal iyadzubillah lah. Mudahan kita kada melihat apalagi untuk memasukinya. Nah itu. Nang kayak apa dengan siksaan yang mereka temukan, yang mereka dapatkan oleh ahli neraka, sesuai yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis, atau sesuai yang telah disampaikan oleh para utusan-utusan Allah. Nah mereka ini sebenarnya kada hendak sekali melihat daripada penduduk ahli neraka itu. Cuma pada waktu itu dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pandangannya kepada ahlu neraka, sehingga mereka sampai mengatakan qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Mereka berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kau jadikan kami tergolong daripada kaum-kaum atau kelompok daripada orang-orang yang zalim. Karena melihat bagaimana Allah memberikan keadilannya kepada orang-orang yang berbuat maksiat, keadilannya kepada orang-orang yang berbuat zalim, ternyata apa yang dijanjikan oleh Allah itu ternyata benar. Sa'alullah alla yaj'al minhu alla yaj'alhum ma'ahum. Mereka selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan dijadikan daripada kelompok mereka itu.
Nah ini makanya dikatakan ujar siapa di sini dikatakan ujar Abu Hayyan surifat absaruhum, dipalingkan. Ini dalil anna aksara ahwalihim an nazra ilal ahlil jannah, dipalingkan pandangan mereka. Nah dipalingkan di sini menunjukkan mereka itu lebih banyak melihat kepada penduduk ahli sorga. Mereka lebih banyak melihat bagaimana dengan kenikmatan ahli sorga. Cuma karena dipalingkan, kata-kata dipalingkan ini jar ulama, di sini ada sedikit tekanan. Di sini ada sedikit semacam dipaksakan, mahmulun alaihim, atau di sini ya dibebankan kepada mereka. Wal makna annahum idza humilu ala sarfi absarihim, apabila mereka sudah dibebankan untuk dipalingkan melihat daripada ahlu neraka, warauhum, dan mereka melihat ma alaihi ahlun nar, apa yang mereka dapatkan daripada penduduk neraka, daripada azab Allah. Istaghisu bi rabbihim, mereka memohon kepada Allah untuk dihindarkan. Mereka memohon kepada Allah jangan dijadikan kelompok-kelompok mereka itu. Nah ini daripada ashabul a'raf. Lalu ayat selanjutnya, wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Wa nada ashabul a'raf, jadi telah memanggil ashabul a'raf rijalan. Rijal ini artinya para pembesar. Warijalun, ini para pembesar, para tokoh, para pembesar, para pemimpin, para orang-orang kaya, para konglomerat. Ternyata mereka min ahlin nar, mereka ternyata orang-orang daripada penduduk neraka. Hum ru'asaul kufrah, mereka para pemimpin-pemimpin orang kafir. Ya mungkin kelompok-kelompoknya lah. Sebagaimana ayat yang sebelumnya yang diceritakan ketika Nabi SAW pada waktu ayat yang sebelumnya yang dikatakan ujar siapa kemarin ayat dari apa yang dikatakan kisah Uyainah bin Husain dan para sahabatnya, karena Uyainah ini merasa dari para pejabat dan orang-orang yang kaya berkata kepada Nabi, amma yu'jika rih haula'i wa nahnu sadatu madar, pian ya Rasulullah, kadang merasa jijik ya mencium orang-orang miskin tuh, baunya orang miskin itu kadang merasa terganggu kapian. Sedangkan kami ini nahnu sadatu mudar, kami ini adalah para pejabat, kami adalah para orang-orang kaya, kami adalah para orang-orang yang mulia. In aslamna yaslamin nas, kalau kami masuk Islam, niscaya orang-orang akan berislam. Wa ma yamna'una min adba'ika illa haula, kadada uja bagiannya nang mencegah kami hendak mengumpati pian ya Rasulullah, kecuali itu nang miskin-miskin nito, nah tu nang pakir-pakir nito, tu nang bebau awaknya nito. Kami kada senang berkumpul dengan mereka, kami kada pantas dikumpulkan dalam satu majlis dengan mereka. Kawakah kami ini dibikin majlis langsung, majlis khusus buat kaum-kaum kami atau buat kelompok kami. Nah ini ternyata ashabul a'raf mengetahui, ternyata para syadatul kufarah di dalam neraka itu banyak para pemimpin-pemimpin yang merasa dirinya mulia, merasa dirinya hebat. Qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Ayyu syai'in, artinya apa yang memberikan manfaat kepada kalian mengumpulkan harta. Kumpulkan harta, ditumpuk harta hanya untuk menumpuk harta. Tujuannya hanya untuk mencari harta. Istikbarukum anil iman, akhirnya dengan mengumpulkan harta, memperbanyak jabatan, menguatkan daripada kedudukan, sombong kadang mau beriman, merasa diri lebih mulia daripada orang-orang fakir, merasa diri lebih mulia daripada orang-orang miskin, karena dengan hartanya, karena dengan jabatannya. Ya sampai tadi di mereka ketika lawan Nabi, coba Bang jangan digabungkan kami dengan mereka itu, nah, kan gitu. Nah siang ayat Allah menurunkan, udah ya Tuhan kada usah dengarkan kata-kata mereka tuh. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabar kamu ya Rasulullah, sabar kamu wahai Muhammad bersama orang-orang yang miskin, orang yang fakir, yang bermunajat kepada Allah di waktu pagi, di waktu sore, menghadap ridha Allah,
wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu palingkan pandanganmu, jangan kamu perpanjang pandanganmu kepada mereka itu karena menginginkan perhiasan dunia dan isi-isinya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, jangan taati mereka itu. Itu orang yang lalai hatinya daripada Allah Subhanahu wa taala, orang yang lalai hatinya daripada agama Allah. Nah, di sini ternyata Ashabul A'raf mengetahuinya, oh ini orang-orangnya. Jadi dikatakan ahaula illazi, ini mereka ini yang dikatakan qalu ma'agna ankum jam'ukum, ternyata kada ada manfaatnya. Harta yang dikumpulkan, yang bertimbun-timbun itu kada ada manfaatnya. Jabatan ternyata kada ada manfaatnya. Nah, itulah ujian Nabi dan apa ujian Al-Qur'an dalam surah Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula, sesungguhnya akhirat itu Allah jauh lebih baik daripada dunia. Akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Makanya baik kalau kita bisa memahami nang ujar Nabi itu, nah ujar Nabi, saya lebih mencintai wa ana uhibbu an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ucapan itu naja Nabi, kata-kata itu lebih saya cintai mimma tala'at alaihi syam, segala sesuatu yang kena matahari. Apa nang kena matahari? Seluruh dunia dan isi-isinya kena matahari. Itu naja Nabi jauh lebih saya cintai. Ucapan subhanallah, kalimah apa? Al-baqiyatus shalihat. Ucapan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata-kata itu naja Nabi, itu lebih saya cintai daripada dunia dan isi-isinya. Pak, mimma tala'at alaihi syam, daripada segala sesuatu yang kena sinar matahari. Nah, ini menunjukkan bahwasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Jadi kita mudah-mudahan baik, mudah-mudahan. Kenapa kita rajin sembahyang? Janganlah kita rajin sembahyang ya julun deh. Kita kadang-kadang rajin sembahyang, sunat menyunat kita gawi, alhamdulillah. Isra kada ketinggalan, salat duha kita gawi juga, salat witir kita gawi juga, tahajud kita gawi juga. Tapi tolong kita luruskan niat kembali, jangan sampai kita rajin sembahyang duha karena masih berpegang pada doa. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu, ya Allah kalau seandainya rezeki ulun ada di langit turunakan, wa in kana fil ardi fa akhrijuhu, kalau ada nang di bumi bongkarakan, wa in kana ba'idan faqarribuhu, kalau seandainya jauh parakakan, wa in kana qalilan fakassirhu, kalau sedikit banyak iakan, wa in kana haraman wa syubhatan fatahhirhu, bila rezeki ulun ada haram dan syubhatnya bersihkan. Nah, kita insya Allah punya kawapai, kita jadikan fasilitas dunia ini sebagai akhirat, akhirat untuk akhirat, dunia untuk akhirat. Karena itu kan kita, kenapa rajin sembahyang? Mudah-mudahan rezeki dahsyat. Kenapa rajin sembahyang? Mudah-mudahan rezeki. Sayang ujar ulama, nijar ulama apa ya? Sayang. Dunia itu sudah dipadakan oleh Allah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Jangan sampai kita gara-gara kepentingan duniawi, kepentingan urusan duniawi, sampai kita kalahkan, kita geser akhirat. Ini nah kata-kata mereka nah. Sampai menyatakan qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Ternyata kada ada manfaatnya kita kumpulkan harta, ternyata kada ada manfaatnya jabatan yang kita miliki kalau sudah berada di akhirat. Nah, jadi apa tujuan kita banyak sholat? Ya Allah, hamba memperbanyak sholat bukan karena hamba mengharapkan, artinya ya kalau diberi rezeki kita kada menerima, cuma bukan tujuan kita. Sholat bukan tujuan untuk mengumpulkan harta, sholat bukan tujuan mengharap banyaknya harta. Rajin sujud, rajin sholat, memperbanyak sholat. Ya Allah,
mudah-mudahan salat ulun ini memperbaiki salat-salat ulun yang kemarin kada baik. Mungkin kewajiban ulun ada kurangnya, orang Allahu Akbar, ulun asik gawi, Tuhan mengiau kada kurang pada 4 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita pai di kiau bos sekali aja langsung datang. 4 kali dipanggil kita. Nah mungkin ya Allah dulu sembahyang ulun ini ada kurangnya, ditutupi dengan sembahyang sunat-sunat ini. Kekurangannya mungkin sembahyang ulun lebih banyak menghayal dunia, mungkin sembahyang ulun lebih banyak mengingat dunia. Ya Allah tutupi akan kekurangan sembahyang wajib ulun dengan sembahyang sunat ini. Nah itu. Jadi kenapa kita memperbanyak salat sunat? Mudah-mudahan Allah menyempurnakan kekurangan daripada kewajiban kita. Kan itu kalau aja Nabi awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, nang pertama kali dihisab pada hari kiamat itu sembahyang. Jadi jar Allah, wahai malaikat, kalau seandainya sembahyang hamba itu sempurna, tulis sempurna. Kalau kurang, maksud kurang di sini bukan jumlahnya yang kurang, khusyuknya kurang, menghadirhatikannya kurang, ini itunya kurang. Lalu ujar Tuhan, halil abdi min tatawwu'in, apakah ada bagi hambaku bisa sembahyang sunat? Kalaunya ada, sempurnakan kewajiban dengan sunat-sunatnya. Nah itu baik. Sempurnakan. Jadi niat kita, kenapa menyunat? Mudah-mudahan Allah menyempurnakan. Ya Allah ini untuk menutupi kewajiban ulun, untuk menutupi sembahyang wajib ulun, menutupi daripada kecacatan sembahyang ulun. Nah itu ya Tuhan. Perbanyak kita sembahyang salat sunat, menutupi untuk menyempurnakan kewajiban daripada salat fardu kita. Lalu kenapa banyak menyunat? Nah ini kan itu kalau ketika Rabi'ah bin Malik al-Aslami, ujar Rabi'ah bin Malik ketika ditanya oleh Rasul, ya Rabi'ah sal, kamu hendak apa? Pinta, kudoakan, mau apa kamu? Jadi ujar Rabi'ah, ya Rasulullah, ulun sudah nyaman lawan pian di sorga, abad sudah nyaman lawan pian di dunia, ulun menginginkan uridu an akuna murafaqataka fil jannah, ulun punya kawan bersama pian di sorga. Au ghaira dzalik, nang lain dari itu adakah? Ujar Nabi, la huwa dzak ya Rasulullah, cuma itu yang ulun inginkan. Nah kalau kamu menginginkan bersamaku di dalam sorga, a'inni, tolong aku, bantu aku, ujar Nabi, ala nafsik, atas dirimu, bikasratis sujud, banyak sujud. Nah lalu kenapa kita rajin sembahyang? Mudah-mudahan bersama Nabi di dalam. Lalu pulang ujar Nabi, man shalla sintai asrata raka'atan tatawuan ghairal fardhah, siapa yang sembahyang sunat dalam seharinya 12 rakaat selain sembahyang fardu, banallahu lahu baitan fil jannah au kama qala sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah buatkan rumah dalam surga. Siapa yang sembahyang sehari semalam minimal 12 rakaat salat sunat selain daripada fardu, niscaya Allah buatkan rumah di dalam surga. Karena pian mang haji banyak menyunat, mudah-mudahan mendapatkan rumah di dalam surga. Jadi jangan lagi kita maaf lah, artinya munyakawa kita rubah cara berpikir kita. Bukan kita kada senang dengan dunia, bukan kita menjauhi dunia. Kelas seperti kita nih kada kawa lagi menjauhi kita nih, memang hubut dunia masih Pak. Nah jadi kenapa banyak menyunat? Jangan lagi ini rajin sembahyang doa, karena doanya ini dasidina, Allahumma in kana rizki fis samai fa anzilhu, ya Allah pun ada rezeki ulun di langit turunkan, wa in kana fil ardi fa akhrijuhu, punya ada di bumi bongkarakan, wa in kana qalilan fakassiruhu, bilanya sedikit banyakiakan, wa in kana ba'idan faqarribuhu, bilanya jauh parakiakan, wa in kana haraman wa subhatan fatahhirhu, bila ada rezeki itu nang berbau subhat dan haram barasihakan. Rezeki seberatan kalau padahal dikatakan nina, ucapan-ucapan mereka menyatakan
Di sini dikatakan qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Ternyata nang mengumpulkan harta hidupnya berdoa hanya untuk harta, berdoa hanya untuk kepentingan kabul hajat, jadi ini, jadi itu, jadi ini. Sekalinya kan ada apa-apanya di sana. Tidak ada apa-apanya. Cucuk Allah menyatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Dah sabar ya Rasulullah. Tuh sama orang fakir, sama orang miskin, sama Bilal, sama Suhaib yang berdoa ya Rabb ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Tuh nang berdoa nang kayak itu nah. Wahai Allah nang mahal jalal wal ikram, matikan kami atas dasar Islam. Jadi jar ulama, kalau sudah Allah memberikan nikmat iman dan Islam, wa mana'ahud dunia kada didapatkan fala yadur. Itu kan berbahaya jar ulama. Nang berbahaya tu Allah berikan nikmat dunia banyak, harta banyak, jabatan banyak, iman lemah, Islam lemah, apalagi wal'iyazubillah sedikit mengganggu dengan Islam, kada mendukung dengan ajaran Rasulullah. Itu munyamati ujar ulama fayasiru ilan nar, munyamati dia menuju neraka wal'iyazubillah. Nah di sinilah baru dikatakan nah kita mudah-mudahan Pak ini kita masing-masing kita menyadarkan diri kita. Ternyata kada manfaatnya dengan harta wastikbarakum anil iman, justru sombong dengan iman. Ya tadi nang dikatakan Uyainah bin Husain, dona ya Rasulullah usir sahabat pian nang miskin-miskin itu mengganggu bebau itu, mandinya kurang, ininya kurang. Usir. Kami akan ikut pian. Memangnya dunia itu segalanya kah? Duit itu segalanya kah? Ada segalanya Pak. Ada segalanya. Mungkin Pak lebih mahal kita punya anak nang soleh. Ayo pian, anak soleh bisa sembahyang, anak soleh rajin sembahyang, anak soleh memperhatikan orang tuanya sembahyang. Ini keberhasilan. Kita menyangka nang berhasil, minta maaf pada kayak pian anak pian Pak Haji, alhamdulillah nang saikung ujasidin jadi bupati, nang saikung jadi camat, nang saikung anggota dewan, nang saikung pakar ini itu dan lain sebagainya. Sekalinya garing sidin Pak, garing awak sudah tua. Bangun dibangunakan, bakami ditakayakan, behera ditakayakan, makan disuapi. Mana anak masing-masing menolong. Nang saikung 5 juta, nang saikung 10 juta, nang saikung 20 juta. Cari pembantu untuk mengurus kuitan. Mantap kalau lah. Ya Allah. Mantap kalau. Mantap Pak. Seikung 5 juta, seikung 10 juta, seikung 20 juta, nih urus kuitan. Cari bibi sister ke out sister kata Pak. Kalau bibi sister kan bayi nih, out sister lah. Nih urus kuitan ulun nah. Apa maunya sidin, apa urus 15 juta sebulan. Sidin behera dibasuhiakan seberataan. Coba kalau seandainya ada anak nang kada berhasil pendidikannya dunianya, ini di rumah menunggu kuitan sembahyang, sudah kapian mas sembahyang belum? Ayo nak ulun bimbing pian maai, ulun imami akan pian pernah lah ulun baik ada bisi guru ulun baik, guru ulun tuh garing itu kewakan panghadi aspan imami akan unda sembahyang, ya panah ulun baik itu. Nah Allahu Akbar hendak 4 sembahyang berjamaah kada kau turun lagi. Nah kita bisi kuitan Pak. Kalau seandainya nang memandi ini orang lain, membasuh ini orang lain, seberatan orang lain, kada seberapa biasa aja. Coba kalau anaknya seorang, nah anaknya nang memberasihi
anaknya nang membasuhi, anaknya nang memandii, anaknya nang memberasi dan lain sebagainya. Kira-kira kuitan ini menangis sidin Pak Ai. Ya Allah, sabarnya ikam nak lawan aku, mudahan nakai hidup ikam barokah, mudahan Allah melapangkan hidupkan dunia dan akhirat. Kayak apa perasaan pin sebagai orang tua? Kalau sentuhan tangan anak, mungkin anak kada asaan, bahasa Banjarnya apa? Menilanjangi orang tua. Dilanjanginya, baksuinya kada asaan. Kuitan pun kada supan. Anak na menggaduh. Mahal mana penang ini Pak? Aku nak sumbayang nak kada kali tentang pian mai. Ulun ma imamina atau ulun mairit pianna. Allah mau duakan, menanamuyakan, mengarahkan ke kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kada apa-apa sidin sembahyang berbaring berduduk kita mengimamiakan. Kira-kira ini lebih mahal daripada sehari 20 juta, Pak. Mungkin tegaring tuh. Seorang gading, anaknya nang memandi, anaknya nang membasuhi. Makan ini nang kada berhasil, nang lainnya berhasil seberatan, tapi kada ada di rumah. Ini Pak yang berhasil ya Allah. Sudah kapian ma sembahyang, sudah kapian mbak sembahyang. Unda jadi sini kayak apa anak sembahyang kada kawa kada apa-apa mai gampang pian. Siapa mampu pian penting sembahyang. Nah, mana mahal ini dengan harta Pak? Mana mahal ini dengan jabatan? Makanya kita dianjurkan kalau sudah orang tua garing cek sembahyang siden. Kalau ada kadada sembahyang tinggal. Ujar ulama pendapat yang paling lemah dan sangat menyelamatkan. Apa itu? Kodoakan ampun sidin. Ini menang tadi jauh-jauh duitnya aja nang datang tapi kada pernah. Kira-kira ini baik. Nah ini nang memandi ini nang ya Allah menyembayangkan. Karena pulang waktu meninggal dunia sidin pulang nang menyembayangkan. Allahu Akbar nyumbayangkan kipayahnya nepa inya nang mengimami itu doanya tuh sangat dahsyat daripada doanya seorang ulama. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lana wa lahu warfa' darajatahu fil mahdiyyin warfa' darajatahu fi illiyin wa adkhilhul jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mendengar kuitannya Pak Aine. Kayaknya itu pang nang mahal Pak Aine. Nah ini makanya sampai di sini ahlu neraka dikatakan ternyata kada ada apa-apanya harta nang ditimbun itu kalau cuma hanya untuk itu. Nah makanya jadikanlah dunia itu fasilitas untuk meraih kebahagiaan akhirat. Akhirat dijadikan fasilitas untuk meraih kebahagiaan akhirat. Ini pun nang sudah akhirat dijadikan sebagai fasilitas untuk kebahagiaan dunia. Inilah orang yang kehilangan daripada kenikmatan yang kekal abadi. Wal iyazubillah summa wal iyazubillah. Lalu dikatakan nang dikatakan haula illadzi aqsamtum la yanaluhumullahu birahmatin. Tuh nang dikatakan waktu di dunia, oh ini nang fakir-fakirnya Allah kada merahmati, Allah kada masukkan ke surga. Lalu dikatakan udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Masuk kalian ke surga ujar Tuhan, la khaufun 'alaikum. Tidak ada ketakutan buat kalian, wala antum tahzanun. Nah, lalu di sini penduduk nerakaan ya ulun baik ingat mana ada seorang ibu tadi, ya ustazah, wahai ustazah, kana lamun pin di surga kiau ulun, hendaklah di kiau kini. Itu ulun mendengar. Dikira nyaman kan di kiau-kiau nih toh kiau ulun nina wanada ashabun nari ashabal jannah. Kemarin kan ahlu surga mengiau ahlu neraka, ini sekarang ahlu neraka mengiau ahlu surga. Wanada ashabun nari ashabul jannah an afidhu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Nah ini. Jadi
para penduduk neraka memanggil kepada penduduk surga dengan menyatakan yukhbirullahu ta'ala, Allah mengkhabarkan anil muhawarah, adanya muhawarah. Muhawarah ini perbincangan antara ahli surga dengan ahli neraka. Jadi ba'da istaqarra bikulli minal fariqaini, setelah ditetapkan, setelah Allah menetapkan, ba'da istaqarra Allah, setelah Allah menetapkan kullam minal fariqaini, setiap dua kelompok, nang ahli surga ditempatkan di surga, nang ahli neraka ditempatkan di neraka. Lalu dikatakan di sini ahlu neraka mengiau, wa nada ashabun nari ashabal jannah. Jadi ujar ahli neraka mengiau kepada ahli surga. Nah, dikatakan mereka hendak mengatakan an istighatsatihim, mereka minta bantu bihim, nang ada pada ahli surga, inda nuzuli azimil bala min syiddatil as wal ju. Ketika ahli neraka ini merasa kehausan yang luar biasa dan mereka merasakan kelaparan yang luar biasa, wal ma'na yunadawnahum yaumal qiyamah, mereka mengiau pada hari kiamat, aghisuna bi syai'im minal ma', ujar ahli neraka, wahai penduduk surga, tolong pang kami, berikan kami setetes air. Sampai gitu, berikan pang kami setetes air. Linaskuna bihi hararatan nar wal ats, agar kami ini bisa nyaman. Betapa panasnya neraka, betapa hausnya di dalam neraka. Min syiddatil atsi wal ju, saking hausnya sampai mereka menyatakan barangkali lapar dan haus ini qatalana al-ats, ini haus ini benar-benar membunuh kami. Jadi kehausannya penduduk neraka, kelaparannya penduduk neraka hampir membunuh, bukan membunuh lagi, hampir membunuh, memang membunuh mereka saking haus dan laparnya. Kemarin kan di surah Al-Kahfi itu dikatakan iyastaghisu yughasu bima'in kalmu'ni yaswil wujuh, mereka hendak minta banyu diberi banyu, tapi banyunya ini, airnya ini timah yang meleleh. Dikatakan begitu didekatkan yaswil wujuh, daging yang ada di muka mereka itu rontok, itu diminum mereka saking hausnya, Pak. Kada kau menahan hausnya. Nah ini mereka minta tolong, minta wahai penduduk surga, beri pang kami minuman, beri pang kami minuman, kami sangat haus, ini hausnya membunuh kami. Apa ujar ahlu surga? Qalu innallaha harramakuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pian, wahai para penduduk neraka, untuk menerima minuman daripada ahli surga. Allah mengharamkan pian untuk menerima makanan daripada ahli surga. Di sini Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, ujasidin yunadir rajul akhahu wa abahu fayaqulun. Jadi seseorang memanggil saudaranya, seseorang memanggil bapaknya. Ini lain lagi tafsir daripada Ibnu Abbas. Seseorang memanggil abahnya, memanggil saudaranya, nang mana dia kepanasan. Jadi dikatakan fa'afdhi alayya minal ma', tuangkan pang sedikit kami daripada air yang ada di surga itu. Fayuqalu lahum, dijawab oleh ahli surga. Oleh ahli surga mereka fayaqulun innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan lawan pian seberataan. Nah ini Pak ai wal iyazubillah summa wal iyazubillah. Jadi kita nangkai apa nangkai ini. Ini orang-orang yang kafir. Siapa nang orang kafir yang disifatkan di sini, yang diharamkan untuk menerima minuman makanan daripada ahli surga? Alladzina ittakhadhu dinahum lahwa wa la'iba. Dikatakan yaitu orang-orang yang menjadikan agama Allah sukhriyatan wa la'iban. Menjadikan agama Allah itu sebagai main-main. Agama Allah dijadikan sebagai lelucon.
Agama Allah dijadikan sebagai untuk baca tatawaan. Pak, dan salah jua pulang Pak. Nina agama Allah dijadikan sebagai lalucuan. Agama Allah dijadikan sebagai main-main. Apalagi nang mempermainkan, diulah main-main aja kata kawa, apalagi nang mempermainkan. Wa gharratuhumul hayatud dunya, dan telah menipu mereka yaitu dunia, syahwat dunia yang membunuh dan daripada segala isi-isinya yang menghipnotis mereka. Ini bahaya daripada kita mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama kita melihat ayat ini, sama-sama kita. Pokoknya yang namanya agama jangan dipermainkan, apalagi memainkan. Nah, jangan beralibi dengan agama. Itu. Jangan kita sedikit ada memusuhi agama Allah. Ya jujur, jadi dunia nyaman, karena di akhirat. Itu. Dan itu saja, lebih waktu kita sudah habis insyaallah. Mudah-mudahan kita berharap dengan Allah, semoga Allah selalu membimbing hidup kita menjadi orang yang mendapatkan selalu ridhanya, sehingga kita tergolong daripada orang-orang min ahli jannah.